Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu sehat selalu. Amin. Semoga kita berdua selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah SWT. Ya, baiklah Bu Wiwin. Saya nanti meminta Bu Wiwin memberikan waktu kurang lebih 30 menit ya, kita untuk melakukan perbincangan kurang lebih nanti 30 menit ke depan. Bisa ya Bu ya? Allah bisa. Siap. Alhamdulillah ya. Baik Bu Wiwin, perbincangan kita pada pagi hari ini itu adalah merupakan perbincangan percakapan pasca observasi di kelas jenengan dalam pembelajaran. Nah, semoga nanti apa yang menjadi tujuan saya dalam melakukan percakapan bisa tercapai. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan kegiatan observasi dengan tadi di kelas, bagaimana Bu perasaan dengan tadi setelah melakukan kegiatan observasi? Alhamdulillah luar biasa, sangat menantang dalam pembelajaran di kelas 2 kemarin karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin siswa ini belum pernah mengalami gitu. Iya. Selanjutnya bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang sudah dengan rancang? Apakah tercapai Bu pada saat kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, alhamdulillah di pembelajaran yang kemarin ini area pembahasan dari pembelajaran ini tidak lain atau tidak lepas dari keterampilan dan pengetahuan siswa. Nah, pengetahuan siswa ini ditujukan kepada siswa bagaimana supaya siswa ini bisa menjelaskan sesuai materi yang kemarin saya sampaikan, menjelaskan apa itu PRT, kemudian untuk keterampilannya siswa bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sikap menumbuhkan sikap BRT-nya baik di sekolah maupun di rumah. Ya, tadi saya mendengar ada kata BRT ya. Iya. Apa itu BRT Bu? Ya, BRT dalam materi PAI di kelas 2 ini karena kurikulum merdeka itu sikap hidup bersih, kemudian gaya hidup rapi dan gaya hidup teratur itu. Jadi disingkat BRT. BRT ya, ya. Berarti untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana dengan area yang ingin Ibu kembangkan pada saat pembelajaran itu? Bagaimana Bu, sudah tercapai atau bagaimana Bu? Atau masih kurang atau Ibu merasa belum puas dengan apa yang sudah dilakukan? Tentu saja ada kekurangannya karena pertama kali peserta didik ini dalam pengembangan pembelajaran yang belum terbiasa karena masih kelas 2, nah, jadi banyak sekali kekurangannya seperti itu. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu, bisa diceritakan kekurangan yang menjadi kendala Ibu pada saat observasi kemarin? Ya ini karena gaya pembelajaran yang kemarin sudah saya terapkan kepada siswa ini, baik pembelajaran sesuai bakat minatnya siswa, audio, visual, atau kinestetik. Nah ini berdasarkan minat bakatnya ini LKPD dari saya ke siswa per kelompok berbeda. Jadi menyesuaikan bakat minatnya siswa ini. Nah, dalam berkelompok ini memang kelas 2 ya Bu Dwi, ramai sekali. Ya, iya, mungkin belum terbiasa. Kalau siswa kelas tinggi mungkin sudah untuk belajar berkelompok sudah terbiasa. Karena ini kelas 2 memang sangat-sangat kalau sudah berkelompok
berkelompok itu ada yang bekerja ke sini, ada yang juga tidak aktif diam saja seperti itu. Iya. Selanjutnya bagaimana ibu mengatasi tadi anak yang pendiam, anak yang suka berkeliaran ya bu ya? Karena kan berkelompok mesti tadi yang sudah sampaikan ada berbicara sendiri. Nah, cara mencari itu saya terus mendampingi dan menanyakan apa kesulitan dari LKPD yang saya berikan kepada siswa. Ya alhamdulillah ya sebagian sih yang tidak aktif, tapi namanya anak kelas 2 kalau tidak berkelompok ya betul ya banyak bicaranya tetap itu Ya memang sesuai dengan perkembangannya yang pada semakin aktif anaknya. Dari gaya belajar tadi sesuai dengan kemampuan audio, visual maupun kinestetik, ini termasuk dalam strategi pembelajaran apa ya Bu ya? ya. Dalam pembelajaran yang saya terapkan di kelas 2 kemarin, pembelajaran yang bergaya berdiferensiasi, di mana siswa dapat mengungkapkan minatnya, di mana minatnya ini kan tidak semua siswa sama. Ya. Jadi gaya pembelajaran ini yang berdiferensiasi seperti audio, visual, kinestetik, sehingga pembelajaran yang dihadapi siswa sesuai LKPD saya dapat dikerjakan oleh siswa dengan semaksimal mungkin, meskipun masih banyak kendala. Namanya kelas 2 ya Bu Dwi ya. Ya Bu Dwi tahu sendiri kalau kelas 2 beda dengan kelas 6. Ya kalau Bu Dwi kan kelas 6 ya anak-anak kerjakan ini seperti ini sudah dapat dicapai tanpa ada kendala. Kelas 2 ini memang gaya pembelajarannya juga tidak sering seperti yang saya alami kemarin. Hampir tidak pernah, hanya mungkin kalau berkelompok itu mengerjakan seni budaya. Nah, kalau kemarin pembelajaran saya dengan gaya pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin anak-anak itu seperti ada sesuatu yang baru dan memang belum pernah dialami. Jadi LKPD masing-masing kelompok itu tidak sama, karena kan ada 5 kelompoknya. Ya, ada 5 kelompok, yang 3 kelompok itu sama, yang 2 kelompok ini tidak sama. Ya, jadi pada saat pembelajaran organisasi ini menggolongkan berdasarkan gaya belajar mereka, audio, visual, dan kinestetik. Namun pada pelaksanaannya masih ada kekurangan karena memang sesuai dengan perkembangan kelas 2 tadi yang sudah berbicara, masih semangat-semangatnya Bu. Iya, baiklah Bu. Ya. Kalau menurut Bu Wiwin, untuk ketercapaian dari strategi pembelajaran itu sampai berapa persen Bu? Kurang lebih ketercapaian yang kemarin itu 90%, tidak sampai 100% ya Bu. Mungkin ada keterlambatan sedikit untuk mengerjakan. Jadi kalau nilainya 90% ya sudah lebih dari 50% sudah bagus Bu ya. Ya, baiklah untuk kedepannya bagaimana untuk mengatasi untuk perkembangan berikutnya Bu, untuk anak-anak ini bagaimana setelah mencapai 90% apa yang akan Ibu lakukan Untuk selanjutnya, untuk di waktu yang lain saya akan melakukan pembelajaran dengan strategi ini tetap terus supaya anak-anak terbiasa dengan hal-hal yang baru, karena kalau yang kemarin-kemarin itu semua soal kadang-kadang sama, dan kalau sekarang tidak. Jadi itu ini ada yang bertanya soal ini gimana, soal ini, nah seperti itu. Jadi ada
saling tanya antar kelompok. Aku ini dapat ini gambar, nah seperti itu. Aku tulisan saja bukunya ya, dan gitu dia kemarin ya. Nah, jadi mungkin anak-anak itu kok tak sama, tapi intinya untuk jawaban itu sama. Kalau itu KPD yang disampaikan ke anak-anak, oh iya Bu, bagaimana ketercapaian strategi pembelajaran berdiferensiasi ini jika dihubungkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran itu. Terima kasih Ibu. Nah, untuk tujuan pembelajaran sesuai materi dan kemudian yang harus diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, ini alhamdulillah sedikit, meskipun tidak semuanya dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada siswa ini. Contohnya hidup gaya bersih. Di situ peserta didik di dalam kelas sudah menjaga kebersihan, baik itu kelasnya, kemudian badannya, karena memang BRT gaya hidup bersih, rapi, teratur. Nah, jadi penerapan itu sedikit sudah sebelum ada materi ini, peserta didik sudah menerapkan, sudah melaksanakan. Jadi tinggal seperti penekanan yang lebih dalam lagi supaya tidak lengah akan hidup bersihnya, hidup rapinya. Ya, kalau dipresentasikan tuh sampai berapa persen ketercapaian tujuan pembelajaran dengan strategi? Ya, dari presentasinya, strategi dan tujuan pembelajarannya ini, ya saya amati kurang lebih 95%. 90%. Ya. Ya. Jadi ini kalau sudah mencapai 90% sudah tergolong cukup bagus ya Bu ya untuk anak kelas. Jadi nanti untuk yang 10%-nya ini bagaimana Bu untuk mengatasi yang 10%-nya agar mencapai 100%? Nah, ini yang begini. Ya, ini mungkin di lain waktu juga saya akan memberikan tindak lanjut pada siswa, mungkin di sekolah ini apa yang perlu ditingkatkan lagi, hidup bersihnya, hidup rapinya, dan teraturnya itu anak-anak sesuai dengan materi. Jadi tidak hanya materi saja yang diterima oleh siswa, tapi dipraktekkan langsung baik di sekolah maupun di rumah. Ya, kalau boleh saya tahu Bu, rencana tindak lanjut yang bagaimana dari BRT ini Bu konkretnya bisa diceritakan sedikit barangkali? Nah, untuk tindak lanjutnya supaya siswa itu melaksanakan apa tujuan dari pembelajaran BRT ini, ya paling tidak hidup bersih, misalkan dirinya sendiri. Tadi pagi setiap misalkan masuk kelas tadi pagi siapa yang belum gosok gigi, nah jadi ditanyakan seperti itu, siapa yang tidak mandi. Nah biasanya kadang kalau bangunnya kesiangan takut telat ya budi ada ternyata hanya cuci muka, anak-anak langsung berangkat. Mungkin itu yang perlu ditekankan lagi supaya materi dan prakteknya ini sama, yaitu untuk hidup bersihnya, kemudian hidup rapinya. Di sekolah misalnya ada yang kurang rapi, ya banyak ya, misalkan ketika mau istirahat, nah biasanya anak-anak ini meninggalkan begitu saja buku-bukunya, alat-alat tulisnya. Nah itu kan menandakan kurang rapi. Nah ini sebelum istirahat, ayo ditekankan peserta didik untuk melakukan apa yang ada di meja supaya mejanya ini bersih.
buku-buku yang ada di pojok baca, kan ada pojok baca ya Bu. Nah setelah membaca itu supaya dirapikan kembali supaya kelihatan bersih, indah dipandang gitu. Untuk teraturnya Nah, bagaimana Bu? nah, untuk teraturnya ini, nah supaya kegiatan ini berjalan terus, ya kita pantau, kita ingatkan kembali supaya anak-anak terbiasa, jadi teratur, gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau ibu saya ulas kembali ya, ya untuk mengatasi yang 10% dengan ini menerapkan semacam pembiasaan, ya, pembiasaan. dengan cara bertanya, Bertanya. tentang hidup bersih, rapi dan teratur. Ya. Ya, baik, Bu. Untuk berikutnya Bu Wiwin, bagaimana ketika pembelajaran Ibu untuk menyampaikan materi ini agar anak-anak ini merasa senang, agar tidak materi ini hanya sebatas apa abstrak ya, Bu? Bagaimana Bu? Ya, kemarin itu yang saya sampaikan dengan menggunakan proyektor LCD supaya anak-anak itu tidak bosan hanya materi di situ saja, di situ saja. Nah, mungkin ada gambar-gambar itu lebih senang. Jadi meskipun hanya tulisan, ada sampingnya gambar-gambar, itu sangat antusias untuk dibaca. Ya kemarin kan harus dibaca bersama anak yang di depan membaca semuanya. Nah, itu yang disukai mungkin ya dari siswa kalau dengan lah, jadi dibaca senang bacanya. Padahal di buku itu juga ada. Kalau saya memberikan tugas saya anak literasi dulu sebentar sejenak di buku, kadang anak-anak itu mungkin bosan ya Bu ya, mungkin bosan ya sudah dibaca sudah, tapi kalau ditanya kembali itu tidak bisa menjawab. Nah mungkin merasa bosan. Nah kalau yang kemarin itu meskipun hanya tulisan ya Bu, itu antusias untuk literasinya anak-anak, meskipun hanya sekedar tulisan yang di sampingnya ada gambar bunga, pergaulan, itu mengunggah minatnya anak untuk membaca. Jadi kemarin yang saya sampaikan dalam pembelajaran itu ya menyediakan media LCD atau proyektor supaya siswa ini tidak bosan dalam belajar. Jadi Ibu sudah menggunakan media pembelajaran ya, seperti proyektor, penasaran, merasa senang, belajar itu lantas ya bagus. Kemudian untuk ini Bu, area yang akan Ibu kembangkan ke depannya, yang tadi difokuskan Area pengembangannya sesuai minat bakatnya peserta didik ya Bu Dwi, tetap dengan audio visual dan kinestetik supaya anak-anak itu terbiasa, karena ini memang hal baru untuk di kelas 2 dan pembelajarannya yang berkelompok yang berbeda di usia kelas 4, 5, 6 yang bisa beradaptasi untuk berkelompok, tidak seperti yang ada di kelas 2 yang aktif, ya sangat aktif, yang diam, yang bermain tambah banyak banyak bermain. Selanjutnya Bu Wiwin, untuk area pengembangannya Bu Wiwin ya, tadi kan anak-anak belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Nah, bagaimana Bu Wiwin, apa yang menjadi rencana tindak lanjut dengan ke depannya dari pengelompokan tadi itu? Karena tindak lanjut ke depannya mungkin dalam pembelajaran terus disampaikan dengan gaya seperti itu ya Bu, pengembangan area pembelajaran supaya anak-anak itu terbiasa. Jadi Bu
Lilin akan melakukan pembelajaran seperti itu terus ya, yaitu dengan sesuai dengan minat anak-anak ini, dan dilakukan di semester berapa ya? Ya, siap. Saya tunggu. Jangan sampai ke semester 1. Iya, harus di semester 2. Saya tunggu. Dan semoga nanti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang aku dapatkan. Jadi berikutnya Bu, tadi sekarang mengatasi anak-anak yang suka berbicara, Bu. Berbicara, main sendiri tadi ya, jadi menyampaikan bahwa sesuai dengan perkembangan anak-anak kelas 2, mereka itu suka berbicara kalau berkelompok ya, suka bermain sendiri. Nah, kira-kira menurut diri untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan lebih berfokus anak-anak, bagaimana Bu? Ya, terima kasih Bu Dwi. Yang Bu Dwi kemarin observasi di kelas juga melihat sendiri keadaannya, bagaimana kondisi kelas pada waktu itu. Dan di sini saya memberikan ice breaking satu, kemudian ada bernyanyi. Nah, di situ kan anak-anak kembali konsentrasi ya, jadi kembali untuk mengerjakan bersama-sama. Nah, ketika lengah lagi, nah ice breaking ini terus saya gunakan supaya anak-anak lebih konsentrasi, tidak bermain sendiri, tidak ngomong sendiri dengan teman-teman. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang ramai dan agar tercipta suasana yang lebih kondusif, jadi untuk melakukan dengan ice breaking. Kemudian dari yang 90% tadi Bu, nah karena kan itu karena anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dengan kelas tinggi maksudnya ya, karena kelas 2 ini berbeda dengan kelas tinggi, apalagi dengan kelas saya katanya dari dengan kelas 6. Nah, bagaimana tercapaiannya? Ya, untuk mencapai itu yang akan saya tindak lanjut untuk siswa kelas 2 yang berbeda dengan kelas yang tinggi, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi ketika saya menjelaskan atau ketika materi yang ada di LCD proyektor yang di depan itu saya sampaikan, membuat kesepakatan kelas supaya anak-anak itu lebih konsentrasi, lebih memperhatikan, seperti itu Bu. Ya, jadi untuk mencapai 90% dan mengatasi keberbedaan kelas rendah dengan kelas tinggi ya. Jadi untuk menciptakan suasana yang kondusif juga dengan menerapkan atau membuat di awal pembelajaran ya Bu ya, membuat semacam kesepakatan kelas dengan murid, tujuannya yaitu agar mereka lebih konsentrasi ya, sehingga anak-anak lebih terfokus ya, terarah terhadap materi yang dengan bagaimana berikutnya Bu dengan pendukung ketika jenengan melakukan pengembangan guru tadi ya, dalam pengembangan pendukung dan pengembangan pembelajaran ini, setiap kelompok mempresentasikan dari hasil LKPD ini ya, alhamdulillah betul dengan semangatnya kelompoknya, setiap kelompok kan siapa yang lebih cepat silakan untuk maju ke depan menjelaskan dan menyampaikan jawabannya apa yang ada di LKPD. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias meskipun hanya beberapa kelompok yang masih ketinggalan karena masih belum terbiasa bagi mereka. Nah, mungkin itu dulu. Jadi untuk pengembangannya ya, ini didukung oleh siswa ya, pertama kan memang pendukung siswa. Kemudian ada Lilin, tadi Bu Lilin sudah mengungkapkan pendukung yang utama untuk mengembangkan pembelajaran dengan itu adalah murid. Nah, kira-kira Bu Lilin, pendukung yang lain siapa saja atau apa-apa saja yang bisa mendukung dengan agar
tujuan dengan dalam pembelajaran itu lebih tercapai lagi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Pendukungnya yang paling utama itu adalah otomatis peserta didik, karena tanpa peserta didik kita mau menyampaikan ke siapa kalau tidak ada peserta didiknya. Nah, kemudian teman sejawat atau Bu Dwi sendiri ya bisa menjadi pendukung saya supaya pembelajaran kelas saya mengajar supaya lebih baik lagi, lebih terkondisikan suasana kelas. Ya, selain murid dan teman sejawat atau rekan sejawat ini yang mendukung karya pengembangan dengan bagi siapapun. Ya, terima kasih Bu Dwi. Yang paling tidak pendukung yang sangat berpengaruh dalam pembelajarannya adalah ibu kepala sekolah ya Bu Dwi ya. Ya, karena tanpa izin kepala sekolah, fasilitas yang saya pakai tanpa izinnya beliau juga tidak akan terlaksana pembelajaran saya dalam kelas untuk menyampaikan materi dengan baik, tidak akan terlaksana. Kemudian peran ibu kepala sekolah itu juga sangat memberikan motivasi supaya pembelajaran di kelas itu menyenangkan bagi siswa. Itu. Ya, selanjutnya Bu Wiwin, kira-kira kegiatan apa saja yang bisa mendukung area pengembangan yang ingin dilakukan nantinya? Selain itu, saya akan mengikuti workshop, webinar atau browsing seperti yang di awal tadi untuk spreading. Saya mencari di YouTube atau browsing di YouTube supaya minat bakat siswa ini dalam pembelajaran itu menyenangkan, siswa diterima dengan baik oleh siswa, seperti itu. Ya, jadi yang mendukung Bu Wiwin untuk area pengembangan ini yang pertama adalah murid, kemudian rekan sejawat atau teman sejawat ya Bu, dan tidak lupa juga untuk kepala sekolah yang sangat berperan dalam kita ya memanajer semua guru ya. Kemudian Bu Wiwin juga berusaha mengikuti kegiatan webinar atau browsing ya untuk mencari interaksi yang lebih menyenangkan untuk ya. Kemudian bagaimana dengan waktu Bu Wiwin? Bu Wiwin kapan akan melaksanakan area pengembangan ini? Untuk waktu ya sesegera mungkin ya Bu Dwi, secepatnya supaya pembelajaran ini terbiasa oleh siswa, khususnya di kelas 2, mungkin hal yang baru buat mereka. Jadi sesegera mungkin saya laksanakan dan terbiasa untuk peserta didik. Ya. Kalau kita sudah masuk ke semester 2, Bu Wiwin, ini harus siap ya besok atau kapan gitu ya? Siap. Karena kita kan ini waktunya sudah menjelang puasa, jadi Bu Wiwin juga harus segera merencanakan pembelajaran ini ke depannya. Jadi Bu Wiwin, apa percakapan pasca observasi ini menurut Bu Wiwin bagaimana perasaannya? Saya tanya lagi Bu Wiwin, tadi di awal sudah saya tanya dengan beberapa pertanyaan saya tadi, kemudian dengan menjawabnya bagaimana Bu Wiwin? Perasaannya sekarang lebih bagaimana atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Dwi. Perasaan saya sangat-sangat luar biasa, hal-hal yang baru buat saya, terutama untuk peserta didik. Jadi dari apa yang saya terima dari browsing atau yang lainnya dapat menjadikan peserta didik menerima pembelajaran secara maksimal, kemudian pembelajarannya yang lebih kondusif lagi dengan gaya pembelajaran yang bermacam-macam tadi itu. Seperti itu. Nanti saya akan menunggu secepatnya Bu Wiwin ya. Ya, Bu Wiwin dalam waktu dekat ini akan melakukan langsung area pengembangan yang akan Ibu lakukan.
sampaikan tadi yang berhubungan dengan speaking, kesepakatan kelas, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Dan kemudian di akhir percakapan kita, yaitu percakapan pasca observasi ini, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Wiwi. Sama-sama, Bu Wiwi. Saya dengan sudah berkenan 30 menit ke depan untuk menemani saya sharing ya Bu ya. Nah, semoga dari percakapan ini Bu Wiwin dan saya akan menjadi lebih baik. Amin. Semoga Bu Wiwin juga selalu diberi kesehatan, keselamatan dan rezeki yang baik. Terima kasih Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.